Harga cabai di pasar lagi mahal, meroket harganya ya. Nah, kata Pak Prabowo solusinya jangan makan pedas dulu. Ini solusi apa malas mikir? Aduh, the next omon-omon. Presiden anjing. Tahu? Babi anjing. Hah? Kalau mana sebuang kau kalau binatang kau anjing. Bermain-main tuh saya, babi kau anjing. Siapa coba yang tidak merasa muak terhadap pemimpin jika ada permasalahan tapi solusinya tidak masuk di akal? Harga cabai naik, solusinya ya kurangin makan pedas-pedas. Ini kan sangat konyol. Sudah menghabiskan anggaran negara sampai triliunan untuk mengadakan pilpres, tetapi begitu presidennya terpilih, bukannya memberikan solusi, malah menambah beban dan menambah pikiran. Jadi wajar jika rakyat saat ini betul-betul sangat-sangat geram terhadap pemimpin Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar dari netizen mengenai persoalan apa yang menjadi solusi Pak Prabowo ini yang saya kira cukup mengecewakan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia. Bukannya mendapat solusi, malah menambah pusing. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ada yang pidato Widya. jelang lebaran, cabai mahal, nggak usah makan pedas dulu. Terus itu Bani 58 ya, jangan makan pedas dulu ya guys. Dengar tuh 58. Itu perintah orang yang kamu dukung ya. Terus kalau begitu, kalau tomatnya mahal, jangan pakai asam dulu ya. Kalau gulanya gula merah, gula pasir mahal, Bapak jangan ngomong manis-manis dulu ya. Begitu Pak ya caranya. Ya, kalau rakyat ya, kalau cabai lagi mahal jelang lebaran ya, nggak usah makan pedas dulu. Terus bapak-bapak di sana pejabat bagaimana kalau cabai mahal? Terus kalau harga daging sapi lagi mahal gitu ya, nggak usah lebaran dulu gitu ya Pak ya. Salam akal sehat aja Pak ya. Nah, saran saya Pak, kalau gula pasir, gula merah lagi mahal, bapak-bapak dan pejabat serta pemimpinnya jangan ngomong manis-manis dulu, janji-janji manis dulu. Salam waras lo kuat, katro. Sama Mbak, kami juga udah muak banget sama pendukungnya 02 atau 58% yang masih aja ngotot belain presiden pilihannya meskipun kebijakannya bobrok. Maksudku gini loh, kalian ini kan udah tahu dari awal bahwa pencalonan mereka berdua ini itu nabrak aturan. Waktu kampanye yang mereka andalkan cuman program makan siang gratis, dan mereka ini adalah paslon yang paling minim mau diajak beradu gagasan. Kita udah ngasih tahu nih, pilih aja yang ada gagasannya, masih aja kalian pilih kan. Tapi oke lah, itu soal lain. Nah, yang perlu diketahui adalah sejak awal memang yang kita kritik itu ya isi undang-undangnya, termasuk proses legislasinya yang serba tertutup. Asal mbaknya tahu aja, RUU TNI itu nggak masuk dalam prolegnas 2025 loh. Yang kedua, dia juga nggak tercantum dalam 18 rancangan undang-undang prioritas. Nah, ini yang ketiga nih yang menarik nih. Pembahasan RUU TNI ini disusupkan oleh Menteri Pertahanan melalui sebuah surat yang dikirim kepada Komisi 1 DPR RI pada 7 Februari 2025. Draftnya udah ada, naskah akademiknya juga udah ada. Padahal RUU TNI ini kan inisiatifnya DPR, tapi semuanya udah dibikinin sama pemerintah. Kan agak aneh memang. Jadi kecurigaan kami ini wajar dong. Nah, ini saran saya kepada pendukung 58%, boleh kok kita mendukung Pak Presiden Prabowo, tapi jangan sampai fanatik buta. Sebab saya berani taruhan, revisi undang-undang TNI ini bukan untuk kepentinganmu kok. Kalau untuk kepentinganmu, ngapain dia dibahas? Gua mau udah capek ngeritik pemerintah.
tambeng. Jangan capek bang. Nggak ada kupingnya, nggak ada hatinya. Buat yang kemarin ikut pemilu ya, yang menangin pemerintah, emang lu kira kalau kena tilang tuh cuman orang-orang yang nggak milih? Lu juga kena. Undang-undang lalu lintas tuh semua kena. Belum yang pernah kena gusur, yang keserobot tanahnya, yang Parah. sertifikatnya palsu. Emang cuman yang nggak milih? Yang milih juga kena. Malah lebih gede ruginya. Udah milih kena juga. Gue nggak milih. Puas hati. Pemerintah tuh ibaratnya sama rakyat tuh ya, ibarat main catur. Ini rakyatnya belum melangkah satu langkah, pemerintah udah buru-buru ngeblokir. Raja geser kanan, benteng geser kiri. Raja ngumpet di benteng, bikin undang-undang RUU TNI disahin. Itu nanti semuanya tuh jadi benteng pemerintah, ya kan? Semua instansi departemen diisi sama TNI. Mau ngomong apa? Nah gusur ya udah, bersyukur. Boro-boro protes, ya enggak? Ngomong dikit aja juga ngeri. Pemerintah tuh susah dibilangin, ya. Ditungguin sama mahasiswa, katanya diem-diem malam-malam dia sidang di hotel lagi. Buat RUU TNI nih, ya, buat yang ngedukung, dikira kali bagus. Nah kalau udah semuanya nih di pemerintahan isinya TNI, lu mau teriak apaan? Lu mau protes dipopor, ceprot. Lu mau adepin tuh, atau ibaratnya sama rakyat tuh ya, ibarat main catur. Pemerintah udah buru-buru ngeblokir. Raja ngumpet di benteng, bikin undang-undang RUU TNI disahin. Itu nanti semuanya tuh jadi benteng pemerintah, ya kan? Semua instansi departemen diisi sama TNI. Mau ngomong apa? Nah gusur ya udah, bersyukur. Ini benar-benar gila menurut saya. Rakyat kritik direspon dengan dasi, bahkan dikatakan anjing menggonggong. Tempo diteror dengan dikirimi kepala babi. Juru bicara kepresidenan Istana Hasan Nasrullah mengatakan dimasak aja. Ini tidak hanya sekedar kegagalan dalam komunikasi publik, komunikasi politik yang bisa kita katakan buruk, bahkan sangat-sangat buruk, tapi juga mencerminkan kuasa kekuasaan, seolah-olah dengan berkuasa bisa melakukan apapun dan bisa mengatakan apapun, sekalipun perkataan itu jelas-jelas tidak hanya sekedar menghina, tapi juga merendahkan rakyat. Benar-benar gila menurut saya. Prabowo itu arogan, dia temperamental, dan dia adalah penculik. Begitulah faktanya. Ini kata bapaknya nih, Sumitro Joyo Hadikusumo. Bapaknya yang ngomong, bukan kata gua.